Selamat datang di Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi pertemuan 11. Di pertemuan 11 kita akan membahas mengenai pengenalan basis data. Basis data atau biasa disebut dengan database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang tersimpan di komputer dan diperlukan software untuk memanipulasi data. Basis data juga bisa diartikan sebagai pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Struktur data dan juga basis data terdiri dari karakter. Di sini karakter adalah berupa angka, huruf ataupun karakter khusus. Field yaitu menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Record yaitu kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Tabel yaitu yang menghimpun sejumlah record, baru kemudian database. Jenjang datanya dapat dilihat di gambar di sini. Yang pertama adalah karakter. Sekumpulan karakter akan menyusun field data ataupun item. Kemudian sekumpulan field item atau data akan membentuk record. Record akan membentuk file atau table. Kemudian file atau table akan membentuk database. Contoh di sini misalkan karakter, ada karakter A, B, C, 1, 2, 3 dan seterusnya, ataupun karakter non alfabet. Di sini misalkan sekumpulan karakter ABC membentuk field data misalkan nama. Kemudian nama ini field datanya terdiri misalkan ada name, nama, kelas dan sebagainya. Kumpulan tersebut disebut sebagai record. Record tersebut membentuk file mahasiswa atau tabel mahasiswa, dan tabel mahasiswa itu membentuk sebuah database atau kumpulan data tadi. Ini adalah struktur data, basis data dan juga jenjang dari data. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau table yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan juga sekumpulan program, dalam hal ini adalah database management system, yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan juga memanipulasi file-file tersebut. Komponen dari sistem basis data terdiri dari yang pertama adalah perangkat keras itu sendiri. Kemudian sistem operasi. Kemudian juga di sana ada basis datanya, ada database management systemnya, ada user atau pemakainya, dan juga aplikasi perangkat lunak lain yang menggunakan database yang ada. Berikut adalah gambaran dari komponen sistem basis data, di mana pemakai dan perangkat keras mengakses database management system. Database management system ini baru berjalan jika didukung oleh sistem operasi dan juga aplikasi, di mana nanti akan mengolah basis data. Ini adalah gambaran dari sistem basis data yang ada. Kemudian apa yang disebut dengan database management system? Database management system adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Keuntungan penggunaan database management system diantaranya adalah kebebasan data atau independensi data. Datanya tidak harus terikat dengan perangkat lunak lain. Dia bisa digunakan oleh lebih dari satu perangkat lunak. Kemudian juga pengaksesannya efisien terhadap data. Keamanan dan integritas datanya terjaga. Kemudian pengelolaan datanya juga administrasi datanya lebih teratur.
akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan juga difasilitasi. Kemudian waktu pengembangan aplikasi di sini diperpendek karena sudah dibantu oleh database management system. Adapun contoh dari database management system diantaranya adalah SQL Yoke, ada juga PHP MyAdmin. Di dalam SQL Yoke di sini memfasilitasi misalkan pembuatan database, kemudian pembuatan tabel, pengisian data-data pada tabel tersebut. Ya, di sini adalah tadi kalau kita lihat jenjang datanya di sini adalah database. Di dalam database merupakan terdiri dari tabel, salah satu contohnya adalah ini, contoh tabel misalkan. Kemudian di dalam tabel terdapat fieldnya ada field name, nama, kemudian alamat. Kemudian recordnya misalkan adalah record di baris pertama ada 121211313. Ini adalah record yang terdiri dari beberapa karakter. Karakter membentuk record, kemudian record membentuk field membentuk tabel atau file. Kemudian juga terdapat database. Yang berikutnya adalah fungsi dari database management system. Yang pertama adalah data definition. DBMS dapat mengolah pendefinisian data. Contohnya misalkan show data ataupun select data. Kemudian data manipulation, di sini database management system dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Kemudian data security and integrity, DBMS juga bisa memeriksa security dan juga integrity data yang didefinisikan oleh database administrator. Data recovery dan konkurensi, database management system harus dapat menangani kegagalan pengaksesan database yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem ataupun kerusakan disk. Fungsi yang berikutnya adalah data dictionary. Di sini DBMS harus menyediakan kamus data. Ada juga performance. Dari segi performance, database management system berfungsi menangani unjuk kerja dari fungsi seefisien mungkin. Kemudian jenis-jenis database menurut pengaksesannya terbagi menjadi yang pertama adalah basis data individual, yaitu basis data yang digunakan oleh perseorangan. Kemudian basis data perusahaan, ini adalah diakses oleh sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data ini disimpan dalam sebuah server biasanya, kemudian diakses oleh komputer yang berkedudukan sebagai klien. Kemudian ada basis data terdistribusi, ini disimpan pada sejumlah komputer, letaknya bisa ada di beberapa lokasi. Contohnya adalah model basis data di perbankan. Ada juga bank data publik atau basis data publik. Di sini diakses oleh siapa saja. Contohnya situs-situs seperti Yahoo, About.com, mereka menyediakan data yang sifatnya publik. Bisa diambil oleh siapa saja secara gratis. Kemudian model data adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan juga batasan-batasan yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Ada 3 kelompok model data yang akan kita bahas, yaitu model data berbasis objek, model data berbasis record, model data fisik. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan juga relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Di sini ada 3 jenis, yaitu entity relationship model, semantic model, dan juga ada binary model. Yang saya contohkan di sini ada 2, yaitu entity relationship model.
kurang lebih seperti ini, ER diagram, dan juga ada semantic model. Di sini penggunaannya adalah menggunakan semantik atau bahasa sehari-hari. Model data yang kedua adalah model data yang berbasis record. Ini menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Ada relational model, misalkan di sini ada nomor mahasiswa, ada nama. Kemudian ada hierarchical model seperti berbentuk tree, dan juga ada network model. Hierarchical model dari atas kemudian ke bawah, sedangkan network model bisa lintas data. Kemudian model yang ketiga adalah model data berbasis fisik. Ini digunakan untuk menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam sebuah basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik yang orientasinya lebih kepada mesin. Kemudian ada yang disebut dengan data mining. Data mining ini merupakan software yang ditujukan untuk mengidentifikasi tren ataupun pola yang terdapat pada himpunan data yang sangat banyak dengan sedikit masukan dari pemakai. Biasanya output yang dihasilkan dari data mining disajikan dalam bentuk visual, baik itu grafik ataupun diagram. Penyajian informasi secara grafis dalam hal ini membantu pengambil keputusan untuk memicu yang namanya sense of analysis ataupun pola-pola visual tertentu. Oleh sebab itu, dasar-dasar plotting bagi penyajian informasi menjadi poin yang cukup penting untuk dikuasai dalam penerapan data mining. Kemudian ada yang disebut juga dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini adalah software yang berfungsi untuk menangani manajemen produksi dalam perusahaan. Menurut Deloitte dan Touch, ERP sebagai paket sistem perangkat lunak bisnis memungkinkan sebuah perusahaan untuk yang pertama mengotomatisasikan dan mengintegrasikan kebanyakan proses bisnis mereka. Yang kedua, perusahaan juga bisa berbagi data yang umum dan praktis dalam keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menghasilkan dan juga mengakses informasi di dalam lingkungan waktu yang nyata. Yang terakhir adalah kita kenal dengan struktur query language atau SQL. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Contohnya, penggunaan SQL adalah select untuk memilih data, insert untuk menambah data, update untuk menambah data, delete untuk menghapus data, create untuk membuat data, drop untuk menghilangkan data, grant dan revoke untuk membuat ataupun menghilangkan hak akses sebuah user. Demikian adalah pembahasan kita mengenai basis data. Kita akhiri pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.